kali ini kita akan membahas persoalan yang familiar namun menarik, yaitu era Khulafaur Rasyidin. Saya akan mencoba memunculkan pertanyaan-pertanyaan analitis terkait kepemimpinan setiap khalifah dan menjabarkannya sejauh apa yang saya pahami. Simak video ini ya. A few moments later. Pasca wafatnya Rasulullah, estafet kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dinahkodai oleh 4 orang khalifah ini mencerminkan dimensi politik yang dinamis dan adanya transisi pemerintahan Islam klasik. Lantas mengapa adanya Khulafaur Rasyidin sementara tidak ada dalil yang memerintahkannya? Kehadiran Khulafaur Rasyidin ini merupakan bentuk respon terhadap krisis konstitusional yang dihadapi umat muslim saat itu, di mana kekosongan kekuasaan dapat memicu perebutan di kalangan kekuatan-kekuatan besar Arab seperti suku Quraisy, Khazraj, dan Aus, sehingga dibutuhkanlah sosok pemimpin yang dapat menjaga stabilitas politik umat Islam saat itu. Selain itu, hadirnya figur khalifah merupakan bentuk suksesi pemerintahan pertama dalam Islam. Kemudian ada pula riwayat Al-Bazzar yang menerangkan bahwa akan ada era kekhalifahan di dalam kehidupan umat Islam. Kita masuk kepada era kekhalifahan yang pertama, yaitu era Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, mengapa Abu Bakar As-Siddiq dianggap tepat sebagai khalifah yang pertama, dan apa nilai tambahnya jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Nah, Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang tergolong ke dalam as-sabiqunal awwalun. Beliau telah memiliki kedekatan emosional dengan Rasulullah dan menyaksikan perjalanan dakwah Rasul, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memiliki kedekatan dan menjadi sahabat kepercayaan Rasulullah. Sebagai orang yang terdahulu memeluk Islam, Abu Bakar membangun legitimasi spiritual yang kuat. Selain itu, Abu Bakar memiliki karakter yang strategis, mampu mempersatukan umat muslim yang tengah terpecah saat itu. Naiknya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama juga didukung oleh konsensus mayoritas umat muslim, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar yang sepakat memilih beliau sebagai khalifah yang pertama. Selain itu, secara politis Abu Bakar juga mampu meredam perpecahan pasca wafatnya Rasulullah, sehingga membangun fondasi pemerintahan Islam yang kuat untuk pertama kalinya setelah wafatnya Rasulullah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana urgensi dari kebijakan penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan apa yang akan terjadi apabila kebijakan ini tidak pernah ada? Nah, jadi kebijakan penghimpunan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mempertahankan kelangsungan Islam. Upaya ini penting dilakukan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu ancaman hilangnya Al-Quran bersamaan dengan para penghafalnya yang gugur di medan perang, terutama perang Yamamah pada saat itu. Kemudian adanya keragaman bacaan dan media tulis Al-Quran yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan variasi bacaan. Kemudian kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga keautentikan dari Al-Quran itu sendiri. Lantas apa yang akan terjadi apabila kebijakan ini tidak pernah ada? Maka proyeksi masa depan yang akan terjadi apabila kebijakan penghimpunan Al-Quran ini tidak pernah ada ialah kemungkinan hilangnya ayat-ayat Al-Quran dan munculnya berbagai variasi bacaan karena tidak adanya standarisasi. Kemudian di samping itu, adanya kebijakan ini merupakan salah satu upaya Abu Bakar untuk mempertahankan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak politik yang sekiranya akan terjadi apabila Abu Bakar As-Siddiq tidak memfokuskan memerangi kaum riddah dan orang-orang yang enggan membayar zakat? Nah, jadi di awal pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq membaca situasi bahwa keberadaan orang-orang murtad atau kaum riddah ini tidak hanya menyangkut persoalan keimanan saja, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik pemerintahan. Sedangkan orang-orang yang enggan membayar zakat dianggap melanggar prinsip persaudaraan ekonomi Islam yang dapat melemahkan solidaritas di kalangan umat. Keputusan Abu Bakar ini termasuk langkah krusial dalam mempertahankan pemerintahan, sebab apabila tidak dilakukan akan memunculkan sejumlah dampak politik.
Yang pertama itu melemahnya kekuasaan pusat, kemudian terhambatnya perkembangan Islam karena lemahnya persatuan di kalangan umat Islam itu sendiri, dan membuka peluang intervensi kekuatan luar ke dalam tubuh Islam. Selanjutnya, mengapa loyalitas Abu Bakar terhadap Rasulullah dianggap sebagai faktor krusial dalam beliau membangun legitimasi kekuasaannya? Nah, jadi loyalitas atau kedekatan Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah ini menjadikannya memahami visi dan misi kenabian bagi umat Islam, sehingga Abu Bakar dianggap mampu melanjutkan estafet kepemimpinan setelah Rasulullah. Selain itu, loyalitas atau kedekatan yang dimiliki oleh Abu Bakar ini bukan hanya sekedar hubungan pribadi, tetapi menjadi standar kepemimpinan yang ideal. Melalui loyalitasnya tersebut, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mempersatukan umat Islam dan menghimpun dukungan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan setelah Rasulullah. Selanjutnya kita masuk pada era kekhalifahan yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pertanyaan yang pertama, mengapa Umar bin Khattab mampu memperluas wilayah Islam secara signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq beliau telah membentuk konsolidasi militer yang kuat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau memanfaatkan momentum ini sejalan dengan karakternya yang visioner untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian selain itu, keberhasilan ekspansi ini didukung dengan perencanaan tata kelola dan manajemen wilayah baru yang sudah terorganisir. Selain itu, berhasilnya ekspansi yang dilakukan masa Umar bin Khattab ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Nah, secara internal, umat Islam pada masa itu telah bersatu di bawah kekuatan atau di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, sehingga menjadi satu kekuatan yang besar dan kuat. Sedangkan secara eksternal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, kekuatan-kekuatan besar dari luar seperti Romawi dan Persia sedang melemah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa urgensi pembentukan Baitul Mal dalam tata kelola pemerintahan Islam, dan apa jadinya bila tidak ada Baitul Mal ini? Nah, jadi salah satu kebijakan masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah pembentukan Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara yang mengatur keuangan secara transparan dan terstruktur. Artinya di sini Baitul Mal mengedepankan fungsinya secara ekonomi. Hadirnya Baitul Mal adalah untuk mengurus urusan pendanaan dan pembiayaan serta memastikan distribusi kekayaan di kalangan umat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Sebab berjalan baiknya roda pemerintahan dan politik itu salah satunya ditandai dengan stabilitas ekonomi. Maka apabila tidak ada Baitul Mal, mungkin besar kemungkinan goyahnya stabilitas pemerintahan, sebab tidak adanya regulasi yang mengatur pembiayaan untuk setiap sektor di tengah wilayah Islam yang semakin meluas. Pertanyaan selanjutnya, bagi stabilitas politik, apa tujuan Umar bin Khattab melarang sahabat-sahabat senior meninggalkan kota Madinah? Nah, saat pusat pemerintahan berada di kota Madinah, Umar bin Khattab melarang sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan kota tersebut. Kebijakan ini tidak lain bertujuan untuk mencegah penyebaran konflik politik dan ideologi. Dengan menahan sahabat senior di Madinah, Umar bin Khattab memastikan bahwa kebijakan pemerintah sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan memberikan teladan kepemimpinan yang baik bagi wilayah-wilayah baru. Kebijakan Umar bin Khattab ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik dengan memperkuat pusat kekuasaan, menyatukan umat Islam, dan memudahkan pengambilan keputusan dengan berkumpulnya semua sahabat-sahabat senior di kota Madinah. Pertanyaan yang terakhir untuk era kekhalifahan Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang reformis? Lantas bagaimana perubahan yang sistematis mampu dibawa oleh Umar bin Khattab ke dalam struktur pemerintahan? Nah, jadi Umar bin Khattab merupakan sosok atau figur khalifah yang reformis. Beliau mampu membawa perubahan-perubahan modern yang efisien
ke dalam sistem pemerintahan Islam yang belum pernah ada sebelumnya, seperti sistem pengajian tentara, kodifikasi hukum, penanggalan hijriyah, kemudian pembentukan Baitul Mal. Melalui kebijakan-kebijakannya ini, Umar bin Khattab mampu merespon kebutuhan umat Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, perubahan-perubahan atau kebijakan yang reformis yang dibawa oleh Umar bin Khattab ini tidak terlepas dari karakternya yang tegas dan visioner. Kita masuk pada era kekhalifahan yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pertanyaan yang pertama, saat pemilihan khalifah yang ketiga di antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengapa Utsman bin Affan yang terpilih? Nah, jadi pasca wafatnya Khalifah Umar bin Khattab terdapat dua kandidat untuk melanjutkan kepemimpinan, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara keduanya, Utsman bin Affan lah yang kemudian terpilih menjadi khalifah ketiga. Kenapa? Karena terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama, di antara dua kandidat tersebut, Utsman bin Affan lah yang menyanggupi atau menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan bersandar kepada Al-Quran dan Hadis dan kebijaksanaan khalifah-khalifah yang terdahulu. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan merupakan sosok atau figur sahabat senior dengan karakter yang lebih lembut. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan memiliki reputasi sebagai sahabat yang dermawan yang memiliki kontribusi bagi perkembangan Islam secara finansial. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Utsman bin Affan menghadapi tantangan politik yang lebih besar bila dibandingkan dengan khalifah-khalifah sebelumnya? Nah, jadi selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan ini menghadapi tantangan politik yang cukup besar baik dari dalam maupun dari luar, seperti pemberontakan golongan orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahannya. Hal ini dilatar belakangi karena pada masa itu wilayah Islam sudah semakin meluas dan memunculkan kompleksitas politik dan menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu pemberontakan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan. Di samping itu, karakter Utsman bin Affan yang lembut dan cenderung kompromi, serta beliau memimpin di usia yang lanjut, menjadikan pemerintahannya cenderung atau rentan terhadap kritik dan manipulasi. Pertanyaan terakhir untuk era kekhalifahan Utsman bin Affan. Pertanyaannya, benarkah secara nyata Khalifah Utsman bin Affan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Nah, menurut pandangan saya, secara analitis tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap pemerintahan Utsman bin Affan lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi politik. Sejumlah kebijakannya memang menciptakan celah yang mengundang kritik. Namun, tidak dapat kita kategorikan ke dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengertian modern, sebab kita mesti memahami bagaimana konteks sosial politik pada masa itu. Salah satu kritik yang paling signifikan dan menuduhkan Khalifah Utsman bin Affan ini melakukan praktik nepotisme adalah kebijakan pengangkatan sejumlah kerabatnya dari golongan Bani Umayyah ke dalam beberapa posisi strategis dalam pemerintahan, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam, kemudian Abdullah bin Amir sebagai gubernur Basrah, dan Marwan bin Hakam sebagai penasihat pribadinya sendiri. Apabila ditelisik lebih lanjut, sebenarnya pengangkatan orang-orang ini sebagai pejabat pemerintahan bukan hanya sekedar adanya hubungan kekeluargaan, tetapi memang orang-orang ini memiliki loyalitas dan kecakapan serta pengalaman di dunia politik dan pemerintahan. Terlepas dari apakah adanya hubungan kekeluargaan tersebut, memang orang-orang yang dipilih oleh Utsman bin Affan sebagai pejabat pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik di bidang politik dan pemerintahan. Kita masuk pada era kekhalifahan yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan yang pertama, mengapa Ali bin Abi Thalib memutuskan memindahkan ibu kota ke daerah Kufah? Nah, jadi pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah karena wilayah Kufah
dianggap memiliki signifikansi strategis untuk mengonsolidasi kekuatan di tengah perpecahan di kalangan umat Islam. Selain itu, perpindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah menunjukkan atau menjadi simbol babak baru dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang akan membawa perubahan. Namun justru di sisi lain, kebijakan ini malah memperuncing perpecahan di kalangan umat Islam. Pertanyaan terakhir untuk era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, benarkah Aisyah binti Abu Bakar selaku istri Rasulullah mengangkat pedang dalam perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib? Nah, dalam beberapa narasi sejarah mungkin dikemukakan bahwa Aisyah binti Abu Bakar terlibat langsung mengangkat pedang dalam pertempuran fisik dalam perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib. Namun kenyataannya tidak demikian. Aisyah binti Abu Bakar memang terlibat dalam perang Jamal yang menuntut keadilan bagi kematian Utsman bin Affan. Namun secara faktual dan historis, beliau tidak terlibat langsung mengangkat pedang dalam pertempuran fisik. Kehadirannya ialah untuk memberikan legitimasi dan simbol moral terhadap kelompok oposisi bersamaan dengan Talha bin Zubair dan Zubair bin Awam. Selama peperangan berlangsung, Aisyah sendiri berada di dalam haudaj, yaitu sebuah tenda tertutup di atas unta. Nah, dari sanalah beliau memberikan dukungan moral terhadap kelompok oposisi yang tengah bertempur. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa betapa era Khulafaur Rasyidin memiliki dinamika dan kompleksitas politik yang begitu kuat. Banyak sisi-sisi terselubung yang jarang dikuak, namun mesti kita pahami dengan analisa yang baik. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.